Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog di iNews Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Kita masih berbincang mengenai sosialisasi penguatan PK dan kelompok sasaran program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja BKKBN tahun 2021, Keluarga Keren Cegah Stunting. Dan kita masih berbincang bersama dua narasumber kami. Ada anggota Komisi 9 DPR RI Bu Dr. Anda Weni Haryanto SH dan juga ada Subkoordinator Balnak dan Hanlan Provinsi Jawa Barat Ibu Dr. Dinda Aquariani MKes. Tadi sudah dijelaskan bahwa WHO sendiri mempunyai standarisasi terutama mendefinisikan stunting seperti misalnya tinggi badan yang kurang dari 48 cm, terutama juga lalu berat kurang dari 2,5 kg. Ya, untuk lebih lanjut ya, sejauh mana bahwa Indonesia mempunyai target agar dapat menjadi Indonesia Emas pada tahun 2024 ini. Saya akan kembali berbincang terlebih dahulu kepada Bu Weni. Bu Weni, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator untuk mempercepat penurunan stunting. Seperti apa tanggapan dari anggota Dewan sendiri, Bu Weni? Ya, jadi dampak stunting itu diantaranya terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu juga intelektual dan kesehatan di masa dewasanya, di mana yang bersangkutan akan rentan terhadap gangguan kesehatan. Dan rendahnya intelektual yang dapat menurunkan produktivitas di masa remaja dan dewasa akan berimbas kepada gagalnya SDM Indonesia mencapai bonus demografi. Perlu diketahui, pada tahun 2030, bangsa Indonesia itu seharusnya akan mendapatkan bonus demografi sebanyak 70% lebih. Nah, di mana manusia dengan kondisi produktif ada sekitar 70% lebih. Namun hal tersebut akan terancam gagal akibat stunting ini. Jadi stunting ini harus kita betul-betul cegah. Karena kalau tidak justru akan menjadi disaster demografi. Seperti itu. Jadi masalah stunting penting untuk segera diselesaikan karena berpotensi mengganggu sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan. Bahkan juga kematian anak dan kegagalan bangsa mencapai bonus demografi. Lebih jauh lagi, stunting itu juga merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia serta ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Karena bukan tubuhnya saja yang kecil, tapi juga berdampak pada terganggunya perkembangan otak yang akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia produktif ketika si anak bekerja nanti. Demikian Mas Irfan. Baik, betapa pentingnya penanganan stunting terutama guna menghadapi bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia, terutama dalam mencapai juga Indonesia Emas pada tahun 2045. Namun tentunya Bu Weni ada faktor yang mempengaruhi seseorang ataupun juga mungkin bayi ini bisa terkena stunting. Faktor seperti apa yang berpengaruh sehingga stunting ini bisa terjadi, Bu Weni? Iya, saya bagi saja menjadi dua faktor ya. Ada periode hilir dan periode hulu. Kalau periode hilir itu yang pertama kurangnya asupan nutrisi dan gizi dalam waktu yang lama yang kita sebut dengan kronis. Akibat rendahnya akses terhadap makanan yang baik dari jumlahnya dan kualitas gizinya serta seringkali makanannya itu kurang beragam. Kemudian anak mengalami infeksi berulang dan penyakit kronis. Itu biasanya disebabkan karena sanitasi dan sarana air bersih yang buruk. Diketahui bahwa 1 dari 5 keluarga di Indonesia itu masih buang air besar di luar rumah. Dan 1 dari 3 keluarga di Indonesia itu belum mempunyai akses ke air bersih. Nah, itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit infeksi kepada anak, yang terutamanya itu adalah diare dan cacingan. Dan anak itu harus dilarang untuk jadi harus selalu pakai celana. Jangan sampai telanjang, tidak pakai celana, kemudian duduk di tanah. Nah, itu bisa menyebabkan cacingan. Kemudian yang ketiga,
ada pola asuh yang kurang baik, jadi terutama pada aspek perilaku. Jadi pada praktik pemberian makanan pada bayi dan balita. Biasanya ibu-ibu muda atau ya ibu yang ini yang baru menikah itu kemampuannya untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak itu masih kurang. Jadi perlu panduan, perlu pendampingan supaya anak jangan sampai kekurangan gizi. Kemudian yang keempat, terhadap terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Bisa karena jaraknya jauh, bisa juga karena kemampuan ekonominya yang rendah sehingga tidak bisa mendatangi akses fasilitas kesehatan. Kemudian yang kelima ada masalah-masalah non kesehatan yang menjadi akar masalah stunting. Baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Kemudian periode yang kedua yaitu periode hulu. Yaitu yang pertama kurang memadainya pengetahuan dan persiapan calon pengantin mengenai konsep kesehatan alat reproduksi, kemudian pengenalan terhadap kontrasepsi dan masa hamil. Jadi perkembangan janin dan harus dirawat waktu saat perkembangan janin dan diketahui bahwa 80% perkembangan otak anak itu terjadi pada saat usia 2 tahun, masa usia 2 tahun. Jadi makanan ketika masih di dalam kandungan dan ketika dalam periode 2 tahun itu harus betul-betul dijaga mutu gizinya seperti itu. Kemudian bagi ibu yang hamil, asupan nutrisi dan gizi yang kurang disebabkan karena kurang memadainya pengetahuan ibu tentang konsumsi makanan bergizi, di mana lebih mementingkan keinginan ngidamnya makan tertentu, misalnya dia ngidamnya seblak, makannya seblak terus, nah itu nggak boleh. Jadi makanannya harus dilengkapi 4 sehat 5 sempurna, dan juga harus lengkap semuanya, baik karbohidrat, protein, vitamin, garam mineral, dan susu. Kemudian yang ketiga, mengalami anemia, seharusnya diantisipasi dengan cara mengkonsumsi tablet penambah darah. Biasanya ibu-ibu yang hamil itu selalu anemia, Mas. Karena apa? Karena kekurangan zat besi yang harus dia bagi untuk dirinya dan untuk bayinya. Oleh karena itu harus mengkonsumsi tablet penambah darah. Kemudian juga proses persalinan itu akan membuat ibu kehilangan banyak darah dan ini akan berakibat fatal apabila tidak dicegah. Oleh karena itu sejak masa remaja dan sejak masa kehamilan harus mutlak diberikan tablet penambah darah. Kemudian yang terakhir, belum optimalnya pendampingan ibu hamil, terutama memastikan selama kehamilan melakukan pemeriksaan rutin minimal 6 kali selama masa kehamilan. Minimal 6 kali loh Mas Irfan. Oke. Demikian Mas Irfan. Baik, minimal 6 kali pemeriksaan rutin selama kehamilan. Dan juga tadi ada beberapa faktor, baik itu dari periode hilir ataupun juga dari periode hulu. Nah, pemirsa, lebih lanjut kita akan mengetahui juga bagaimana terkait bahwa pola asuh anak juga ini turut andil dalam stunting ini. Namun kita akan jeda dan sebelumnya kita akan simak kembali. Ini dia tayangan untuk Anda. Keluarga adalah tiang negara. Jika setiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas, Indonesia juga akan sejahtera. Dan jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas. Sehingga pada saat Indonesia emas itu yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki kualitas. BKBN menjadi sahabat keluarga dan juga sahabat remaja. BKBN siap untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan lahirnya generasi yang sehat dan bebas stunting. Mari kita cegah stunting dengan mewujudkan keluarga yang kecil berkualitas guna mendukung tercapainya Indonesia maju.